Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Kita ngopi dulu. Kopi memang cocok dengan buku. Ya. Kali ini kita akan bahas buku-buku yang ditulis oleh Paulo Coelho. Ya. Ada 3 di meja saya, ada Matahari, kemudian ada Veronica Memutuskan Mati, dan The Witch of Portobello atau Penyihir dari Portobello. Dari 3 buku ini kita hanya akan bahas 2 saja, yaitu Veronica Memutuskan Mati dan Sang Penyihir dari Portobello. Saya tertarik untuk mengupas 2 buku ini karena keduanya membahas tentang orang-orang yang terlibat dengan masalah gangguan jiwa. Kebetulan saat ini saya juga sedang bekerja di sebuah proyek yang menangani masalah kesehatan jiwa. Hal yang pertama, sebelum kita membahas 2 buku dari Paulo Coelho ini adalah sang penulisnya sendiri. Kita perlu bahas bahwa dia adalah seorang penulis eksentrik dan cukup punya pemahaman yang agak bebas terhadap cara pandang dalam melihat dunia ini. Dia adalah seorang Katolik dan masuk dalam kelompok Ordo Jesuit. Ya. Latar belakang yang perlu kita sampaikan di sini adalah bahwa Paulo Coelho, orang tua dari Paulo Coelho sebenarnya adalah menghendaki dia menjadi seorang yang normal, menjalani kehidupan yang normal. Tetapi si Paulo Coelho memilih jalan hidup sebagai seorang penulis karena dari situ dia menemukan kebebasannya. Nah, buku-buku yang ditulisnya antara lain adalah mengungkapkan kegelisahan dia ketika orang tuanya menghendaki dia hidup normal sementara dia sendiri eksentrik. Maka orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya, menganggap dia mengalami gangguan jiwa. Dan pada salah satu episodenya memang Paulo Coelho masuk dan dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, dari sana sebenarnya ada banyak peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri dan juga melihat lingkungan sekitarnya. Maka dari sana banyaklah inspirasi-inspirasi tentang orang-orang yang hidup dalam dunia gelap. Orang yang hidup dalam jiwa-jiwa yang gelap, yaitu orang yang mengalami gangguan jiwa. Pada buku yang pertama ini, yang berjudul The Witch of Portobello atau Sang Penyihir dari Portobello, memiliki tokoh sentral yaitu namanya Athena. Pertama kali saya tertarik dengan buku ini karena covernya cukup provokatif. Ada seorang perempuan dengan baju merah, dengan background merah, dan dia tertunduk, tertekuk, dan dipotret dari atas. Ini sudah menyeratkan sebuah misteri kehidupan. Buku ini unik karena cara mengungkapkan peristiwa ini, si Paulo Coelho mengambil atau meminjam cara pandang orang-orang di sekitar Athena. Antara lain di situ ada Heron. Heron adalah seorang jurnalis yang jatuh cinta pada Athena. Dan sebenarnya Heron ini adalah pacar dari Andrea. Andrea itu seorang artis dan dia merasa bahwa Athena sudah merebut pacarnya, yaitu Heron itu. Tokoh yang lain yaitu adalah seorang namanya Lukas. Dia adalah mantan dari suami Athena. Lukas dan Athena melahirkan Viorel, dan mereka akhirnya pisah. Tokoh yang lain adalah Eda. Dia adalah seorang guru spiritual dari Athena itu sendiri. Kemudian ada Liliana. Liliana sebenarnya adalah ibu kandung dari Athena, tetapi ibu kandung Athena ini, Liliana, pada waktu si Athena masih kecil dia dibuang, dan karena dia adalah anak yang tidak dikehendaki. Dari situ sebenarnya muncul kebencian terhadap ibunya sendiri, dan Athena diasuh oleh Samira Khalil, ya. Dia adalah ibu angkat dari situ. Dan tokoh yang lain ketika mengungkap siapa itu Athena adalah tokoh Giancarlo, adalah seorang pastor. Dan di dalam cerita ini dikatakan betapa Athena sangat marah dengan si pastor ini karena ketika dia ingin menikah dengan upacara Ekaristi, si sang pastor tidak bisa menerima karena Athena sudah bercerai dengan suaminya yang dulu, dan dari situ dia marah dan dia keluar dari tradisi Katolik dan dia menyelami kehidupan baru sebagai seorang
seni ya, seni tari dan seni kaligrafi. Dalam buku ini ada banyak sekali tema yang ingin disampaikan oleh Paulo Coelho, antara lain adalah tentang cinta, gairah, sukacita dan juga pengorbanan. Buku yang kedua yang ingin saya bahas adalah tentang judulnya Veronica Memutuskan Mati. Sama, jadi di sini ini adalah cerita tentang jiwa-jiwa yang gelisah, jiwa-jiwa yang resah. Di sini juga diceritakan si Veronica sebagai tokoh utama, dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang lain. Di situ ada Marie sebagai seorang pengacara, dan dia mengalami panic attack karena sering berinteraksi dengan kasus-kasus yang berat. Kemudian ada ZK, salah satu tokoh yang mengalami cinta platonik. Kemudian ada Edward, seorang pelukis surrealis yang dia masuk ke dalam imajinasi yang liar sebagai seorang pelukis. Kemudian ada tokoh yang lain yang namanya Dr. Igor. Nah, di sini di antara tokoh-tokoh yang di rumah sakit jiwa ini ada Dr. Igor. Beliau sedang melakukan penelitian dengan menggunakan obat vitriol, di mana obat vitriol itu menurunkan laju jantung, detak jantung, yang jika salah preskripsinya, salah resep, jantung menjadi lambat dan akhirnya orang bisa mati. Nah, sama seperti cerita dari Paulo Coelho sendiri, maka tokoh Veronica di sini digambarkan sebagai seorang sebenarnya yang punya cita-cita ingin menjadi seorang pianis, tapi orang tuanya tidak menghendaki. Veronica menjalani hidup yang normal, tetapi orang tuanya menolak. Nah, dari situ Veronica mengalami depresi yang berat dan masuk ke rumah sakit jiwa. Disinilah dari kedua buku ini Paulo Coelho ingin mengungkap jiwa-jiwa yang gelap, jiwa-jiwa yang resah dalam kehidupannya. Baik, saya kira untuk sementara itu dulu untuk buku yang ditulis oleh Paulo Coelho. Kita akan ketemu untuk buku yang berikutnya yang berjudul Matahari. Sampai jumpa dengan Garasi Cerita dan buku-buku bergizi berikutnya.